Kamu lihat artis-artis tuh, banyak artis-artis di TV, betul? Banyak artis yang naik haji, betul? Mereka pergi haji pakai pakaian ihram, pergi haji, pakai jilbab ditutupin, pulang pakai rok ini, pulang joget dangdut, pulang goyang itik, pulang goyang nebar, tetap gak berubah. Kenapa? Karena pergi hajinya nafkahnya haram. Pergi hajinya nafkah yang dipakai dari hasil jualan aurat, jualan tete, tahu tete, jualan payudara, jualan aurat, jualan paha. Makanya hajinya gak mabrur. Kenapa? Nafkah yang dipakai nafkah haram. Kamu kalau mau lihat orang hajinya diterima, gampang. Rasul, la tusaddur rihal illa ila thalatha masajid. Masjidil Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke tiga masjid. Masjidil Hadza, masjidku ini, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Dalam hadis yang lain, salatun fi Masjidil Hadza afdal min mi'ati alfi salatin. Salatun fi masjid ada afdal min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali salat di masjid-masjid yang lain, yaitu Masjid Nabawi, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Salat di Masjidil Haram di Makkah itu 100.000 kali lebih utama daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Ketahuilah wahai saudara-saudara, di Mekah setiap hari turun 120 rahmat. Tiap hari berapa rahmat yang turun? 120 rahmat turun di Ka'bah tiap hari. 60 rahmat bagi orang-orang yang tawaf, 40 rahmat bagi orang-orang yang sholat langsung menghadap Ka'bah, 20 rahmat untuk orang-orang yang memandang Ka'bah. Cuma mandang Ka'bah saja dapat 20 rahmat, saudara-saudara. 120 rahmat tiap hari turun. Secara apa? 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang sholat, 20 untuk orang yang memandang Ka'bah. Oleh karenanya engkau tamu-tamunya Allah. Ketika engkau datang ke Makkah, yang nyambut kamu adalah malaikat. Malaikat peluk kamu, malaikat cium kamu. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Para orang-orang yang berhaji, mereka adalah tamu-tamunya Allah. Maka ketika mereka berkata, ya Allah ampuni aku, mereka minta ampunan, Allah ampuni dosa mereka. Mereka minta taubat, aku terima taubatnya. Mereka minta hajat, aku kabulkan hajatnya. Karena mereka tamuku, apapun yang mereka minta akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jadi tamunya Allah, bersihkan kau punya hati, bersihkan kau punya niat. Nafkah rezeki yang kamu bawa harus nafkah yang halal, harus rezeki yang halal. Jangan dari nafkah yang haram. Ada dua kelompok kelak ketika mereka pergi haji. Kelompok pertama ketika mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Malaikat menyeru, hajimu diterima, hajimu mabrur, panggilanmu diterima, seruanmu diterima. Kenapa? Karena rizkimu halal, nafkahmu halal, bekalmu halal, niatmu bagus, niatmu baik. Tidak kamu keluar dari tanah ini kecuali dapat rahmat dari Allah. Kelompok yang kedua, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik. Tiba-tiba terdengar seruan, panggilanmu ditolak, seruanmu ditolak, hajimu ditolak. Kenapa? Nafkahmu haram, bekal yang kau bawa bekal haram. Kamu datang haji dari hasil mencuri, uangnya dari hasil korupsi, uangnya dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil merampas haknya orang, dari hasil melebihkan timbangan.
dari hasil menyusahkan orang, hajimu ditolak. Tidaklah kamu pulang kemari, tidaklah kamu pulang dari sini kecuali hanya mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saudara-saudara yang mau pergi haji, luruskan kau punya niat, pasang kau punya niat. Kamu punya uang, mampu untuk pergi haji, cepat-cepat berangkat haji. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Seorang hamba, aku berikan dia keluasan tenaga. Dia punya tenaga, mampu, kuat, sehat. Aku beri dia juga keluasan harta, punya uang, punya nafkah, punya belanja, cukup dia untuk pergi haji. 5 tahun berlalu dalam kecukupan jasad, 5 tahun berlalu dalam kecukupan harta, tapi dia tidak kembali kepadaku. Maksudnya 5 tahun berlalu dalam keberadaan harta, 5 tahun berlalu kamu banyak uang, selama 5 tahun mampu pergi haji tapi gak pergi. Apa kata Allah? Maka kamu tidak akan mendapatkan rahmatku. yakni apa? Kamu akan mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun bagi kalian yang belum mampu, yang belum mampu jasad, yang belum mampu uang harta untuk pergi haji, niatkan dari sekarang. Ya Allah, saya niat kalau saya punya uang saya mau pergi haji. Ya Allah, saya niat kalau saya ada keluasan harta saya ingin menjadi tamu pergi haji. Tiba-tiba kamu mati dalam niat tersebut, kamu mendapatkan pahala haji walaupun kamu tidak haji. Berapa banyak orang-orang mendapatkan pahala haji mabrur padahal mereka tidak haji. Contoh, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau mendengar malaikat sedang bercakap-cakap. Ini malaikat lagi ngobrol. Kata malaikat, tahun ini ada 600.000 orang yang pergi haji. Tahun ini 600.000 orang pergi haji, tapi yang diterima cuma satu, namanya Ali Al-Muwaffaq. Cuma dia yang hajinya diterima. Dia adalah seorang penjahit tukang sol sepatu. Abdullah bin Mubarak heran, 600.000 orang pergi haji tapi cuma satu yang hajinya mabrur. Dicari, orangnya ada di Damaskus. Ketika Imam Abdullah bin Mubarak sampai ke Damaskus, dicari seorang penjahit sepatu yang namanya Ali Al-Muwaffaq. Tiba-tiba beliau ketemu. Kamu Ali Al-Muwaffaq? Ya, saya Ali Al-Muwaffaq. Tolong cerita kepadaku, kenapa kok haji kamu diterima? Loh, saya nggak pergi haji, kata beliau. Terus coba ceritain amal apa yang kamu lakukan. Beliau cerita, oh kemarin saya punya istri lagi ngidam. Ngidam apa? Perempuan kan kalau ngidam aneh-aneh. Saya punya istri ngidam daging milik tetangga sebelah yang sedang dipanggang. Saya mau cari dagang lain, dia nggak mau. Maunya daging tetangga yang ada di sebelah yang lagi dipanggang. Emang kalau orang ngidam itu aneh-aneh. Siapa kayak saya punya istri saya ngidamnya apa aneh? Saya tanya, kamu ngidam apa? Saya ngidam, saya pengennya Kak Bahar nikah lagi. Akhirnya pergi Imam Ali Al-Muwaffaq ke tetangganya. Imam Ali bilang, saya mau beli, kamu punya daging. Oh maaf, daging ini gak dijual, tapi istri saya ngidam. Wahai Syekh, bagi kamu daging ini haram, bagi saya daging ini halal. Emang kenapa? Ini daging adalah bangkai keledai. Kamu orang mampu, bagi kamu ini daging adalah haram. Saya janda, anak-anak saya yatim, berhari-hari gak makan, sehingga bagi saya bangkai ini halal bagi saya. Aku pun kasihan, maka aku berikan semua bekal hajiku kepada dia. Gara-gara itu hajinya diterima mabrur, niatnya sampai, dapat pahala mabrur walaupun jasadnya tidak pergi ke sana. Oleh karena itu, kalau punya harta, punya uang, niatkan dari sekarang untuk pergi haji. Adapun bagi orang-orang yang punya uang, punya harta tapi nggak mau pergi haji, bukan dia yang nggak mau pergi haji, tapi Ka'bah nggak mau didatengin sama orang yang comornya kayak begitu. Saudara-saudara, siapa kamu, siapa Ka'bah? Kalau ada orang punya uang tapi nggak mau pergi haji, bukan dia yang nggak mau pergi haji, bukan. Tanah Mekah nggak mau diinjak sama orang yang comornya kayak begitu.
Kalau ada orang punya uang tapi nggak mau pergi haji, bukan dia nggak mau pergi haji, Hajar Aswad nggak mau dicium sama orang yang punya congoran kayak begitu. Orang-orang yang haji, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Contoh Al-Imam Ibn Munkadir. Al-Imam Ibn Munkadir, beliau haji 33 kali. 33 kali haji, 33 kali wukuf. Ketika sedang wukuf di Arafah, wukuf yang ke-33, tiba-tiba beliau berdoa, ya Allah, wukufku yang pertama untuk menggugurkan rukun hajiku. Wukufku yang kedua, aku hadiahkan pahalanya untuk bapakku. Wukufku yang ketiga, aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku. Sisa 30 ini aku hadiahkan untuk semua orang-orang yang wukuf di padang Arafah ini. Tiba-tiba dia tertidur. Ketika dia sedang tertidur, terdengar suara, wahai Ibn Munkadir, apakah engkau akan mendermawakan dirimu kepada Sang Maha Dermawan? Hei Ibn Munkadir, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan padang Arafah. 60.000 tahun sebelum Allah ciptakan Arafah, sudah Allah ampuni dosa-dosa orang yang wukuf di Arafah. Berarti orang-orang yang haji itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak mampu tapi tetap berusaha pengen naik haji, kata Habib Abdullah Haddad, itu merupakan tanda sebagai kesempurnaan imanmu. Nggak punya uang tapi tetap berusaha pengen haji, itu tanda kesempurnaan iman. Tapi nggak punya uang, maksa pergi haji sampai anak istrinya terlantar, pergi haji tapi bikin susah orang, kata Habib Abdullah Haddad, ini justru jatuhnya haram. Jadi sama kayak orang bangun rumah tapi dengan waktu yang sama dia menghancurkan satu kota. Jadi kamu nggak cukup hartamu, niatkan dari sekarang. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kamu tamu-tamunya Allah, sehingga bisa pergi haji dan menjadi haji yang mabrur. Loh, contoh haji mabrur itu seperti apa? Ada tandanya, ada alamatnya. Kamu lihat artis-artis itu, banyak artis-artis di TV, betul? Banyak artis yang naik haji, betul? Mereka pergi haji pakai pakaian ihram, pergi haji, pakai jilbab ditutupin, pulang pakai rok ini, pulang joget dangdut, pulang goyang itik, pulang goyang netar, tetap gak berubah. Kenapa? Karena pergi hajinya nafkahnya haram. Pergi hajinya nafkah yang dipakai dari hasil jualan aurat, jualan tetek, tahu tetek, jualan payudara, jualan aurat, jualan paha. Makanya hajinya gak mabrur. Kenapa? Nafkah yang dipakai nafkah haram. Kamu kalau mau lihat orang hajinya diterima, gampang. Sebelum haji baik, habis haji lebih baik dari sebelumnya. Sebelum haji buruk, habis haji jadi hamba yang baik. Yakni apa? Bertambah ketaatannya, al-barakah, berkah. Di banyak orang Banjar, orang Madura suka ngomong berkah. Dikit-dikit minta berkahnya, minta berkahnya. Berkah itu apa? Berkah itu bukan bertambah harta, bukan bertambah pangkat, bukan bertambah umur, bukan bertambah jabatan. Al-barakah tuzibukum fit ta'ah. Barakah bertambahnya ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebelum haji buruk, habis haji baik, bertambah kebaikannya, berarti hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.